Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, jangan mau dikuasai kemarahan. Kejadian 27 ayat 42 berkata demikian. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Ayat 43. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Ayat 44. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai ke Geraman. Ayat 45. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat satu peristiwa di mana Yakub harus pergi dari rumah setelah adanya perselisihan di antara Yakub dan Esau, dan itu mengakibatkan dendam yang luar biasa. Dan Esau kakaknya memiliki kemarahan yang luar biasa, dan yang membuat Yakub pergi. Dia menyadari bahwa telah 2 kali Yakub memperdaya Esau, yaitu yang pertama ia menukar semangkuk sup kacang merah dengan hak kesulungan, dan dia merampas berkat Esau dengan cara menipu Ishak atau Iska dengan menyamar menjadi Esau. Karena itulah Yakub harus melarikan diri, tidak meladeni kemarahan Esau, dan ia harus pergi ke Haran, wilayah Mesopotamia. Nah Bapak Ibu Saudara, di Haran Yakub bertemu dengan pamannya atau Laban. Nah, sejak itu Ishak atau Iska dan Ribka tidak pernah lagi bertemu dengan Yakub. Inilah tragedi atau kenyataan yang harus diterima keluarga Ishak, yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah Allah memang mengizinkan semuanya ini terjadi? Apakah semuanya ini dipicu karena keserakahan manusia? Kalau kita perhatikan perebutan hak kesulungan, tentunya itu semacam keserakahan. Kalau kita lihat dari sisi manusia, itu cenderung berbicara tentang satu pribadi ingin menguasai pribadi yang lain dengan cara kelicikan. Apa yang dilakukan Yakub, penipuan terhadap kakaknya sendiri, adalah sebuah tindakan yang kurang ajar. Namun itu faktanya. Tetapi ada hal yang lebih mengerikan ketika kita melihat di situ tidak mudah bagi Esau untuk mengontrol diri. Ya, saya melihat secara manusia ia punya rasa marah yang luar biasa, bahkan ingin membunuh Yakub. Namun Yakub ada sisi baiknya yang harus kita lihat. Ia menuruti apa yang dikatakan Ribka demi
menenangkan hati daripada Esau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi memiliki masalah dengan seseorang, kita dibuat kecewa orang, rasanya kita mau lihat orang itu malas, Bapak Ibu Saudara. Itu fakta. Mungkin Esau berpikir dengan matinya Yakub, dia selesai tanpa dia berpikir panjang bahwa dia saudaranya sendiri yang dia bunuh. Dia tidak berpikir bahwa itu adiknya. Mungkin penyesalan akan muncul ketika semua sudah terjadi. Ketika mungkin Yakub mati. Tetapi di sini kita melihat satu hal yang menarik, yaitu Yakub menghindari kemarahan Esau dengan menuruti apa kata ibunya Ribka. Ia pergi ke tempat pamannya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala melarikan diri itu salah. Tetapi menghadapi kebencian dan kemarahan, jika tidak bisa kita menguasai atau mengendalikan diri, lebih baik kita tidak menghampiri atau kita tidak berusaha melawan itu, sehingga kita bisa menyelesaikan ketika kondisi sudah mulai tenang, tidak dalam kemarahan. Kebenaran hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu ketika kita menghadapi orang dalam kemarahan, kita harus seketika itu juga kita mau selesai di situ. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita butuh waktu untuk orang itu berpikir panjang. Kita butuh waktu untuk menghindari dia, bukan karena kita pecundang, karena kita belajar kerendahan hati. Kita belajar bahwa kita perlu mengakui bahwa kita manusia yang tidak sempurna, yang bisa dikuasai kemarahan, dengki, bahkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita belajar untuk bisa berpikir tenang, menghindar. Kadangkala diperlukan untuk kita menenangkan diri kita dari emosi. Sekalipun Yakub sebetulnya juga bisa memberontak untuk melawan, namun Alkitab mencatat ia tidak lakukan itu. Bapak Ibu Saudara, mengalah tidaklah selalu kalah. Sekalipun kita di posisi salah, Bapak Ibu Saudara, menghindar dan menunggu waktu yang tepat jauh lebih mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini yang kita lalui, kita akan dihadapkan dengan keegoisan orang lain maupun keegoisan kita. Mungkin akan menciderai perasaan satu dengan yang lain. Tetapi dengan kita memberi ruang untuk introspeksi diri, kita menghindari lingkaran kemarahan itu, justru itu lebih baik, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini diberkatilah, di minggu ini berkatilah Tuhan secara luar biasa. Haleluya, amin.